Assalamualaikum anak ibu, bertemu kembali kita pada hari ini pada materi kita yang baru tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun nilai keislaman yang akan kita pelajari hari ini adalah pada surah An-Nahl ayat 5 dan 6 dalam Al-Quran yang bunyinya seperti ini. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan kamu makan apa yang dapat dimakan daripadanya. Demikian anak ibu. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui mode pembelajaran dengan menggunakan problem based learning, peserta didik diharap mampu mengetahui siklus hidup hewan dan menyebutkan berbagai teknologi yang banyak digunakan untuk reproduksi pada hewan. Anak ibu, apa kalian tahu bahwa kekayaan laut Indonesia terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut Indonesia, di mana dia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Maka Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Ini berdasarkan sumber Marine Mega Biodiversity. Pernah terpikir tidak oleh anak ibu bagaimana ikan yang setiap hari ditangkap oleh nelayan itu sampai sekarang tidak pernah habis? Iya, benar sekali. Jadi karena adanya perkembangbiakan hewan tersebut atau ikan itu sendiri. Perkembangbiakan hewan dibedakan atas dua. Yang pertama itu adalah perkembangbiakan vegetatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan generatif. Untuk perkembangbiakan aseksual atau dikenal dengan vegetatif pada hewan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah membentuk tunas. Contohnya adalah pada hewan hidra. Untuk lebih jelas silahkan simak video berikut ini. Perhatikan anak ibu, ini adalah bentuk dari hidra dewasa, dimana tubuhnya berupa tabung dan di sekeliling rongga yang menyerupai mulut itu ada tentakel. Saat pertunasan, tunas nanti akan muncul di bagian tubuh induknya, dan nanti tunas ini akan berkembang membentuk rongga yang menyerupai mulut, dimana nanti di sekeliling rongga itu akan tumbuh tunas-tunas seperti tentakel juga, sehingga dia akan menyerupai seperti induknya. Setelah cukup nutrisi, dia akan lepas dan dia akan menempel ke media yang ada, baik bebatuan ataupun karang, sehingga dia akan membentuk menjadi individu baru. Cara perkembangbiakan vegetatif hewan yang kedua adalah dengan cara fragmentasi, dan dimana fragmentasi ini adalah proses pemotongan bagian tubuh, dimana bagian tubuh itu nanti akan membentuk individu baru. Untuk contohnya ini adalah hewan planaria. Silakan anak ibu perhatikan video berikut ini. Berikut adalah planaria yang dilihat dari pengamatan mikroskop. Jadi kalau kita berusaha memotong dia di bagian tengah, maka bagian ekor akan membentuk kepala dan bagian kepala akan membentuk ekor sehingga terbentuk individu baru. Kemudian kalau kita mencoba memotong secara membujur, masing-masing akan membentuk individu baru sehingga menjadi 2 lagi. Ataupun kita akan membelah atau memotong sebagian saja, maka bagian kepala akan menjadi 2 seperti gambaran berikut. Perkembangbiakan vegetatif
pada hewan yang berikutnya adalah parthenogenesis. Ini adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, untuk contohnya ini pada hewan lebah, dan untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut ini. Lebah, serangga kecil yang kompleks. Pada usia sekitar 20 hingga 40 hari, lebah ratu bakal kawin dengan sekitar 10 hingga 20 lebah sekaligus. Oke, nggak sekaligus, tapi ganti-gantian. Sel sperma dari para lebah jantan itu bakal ditampung di organ khusus pada lebah ratu dan akan digunakan untuk bertelur seumur hidupnya. Ada dua jenis telur yang dihasilkan lebah ratu. Yang pertama, telur yang dibuahi lebah jantan akan menjadi lebah betina alias lebah pekerja. Yang kedua, telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Dan lebah ratu dapat memilih telur mana yang akan ia telurkan. Lebah pekerja adalah lebah betina yang tidak memiliki kemampuan reproduksi sempurna seperti lebah ratu. Pada satu koloni, lebah pekerja merupakan populasi terbanyak, sekitar 98%. Pada usia 3 minggu pertamanya, lebah pekerja bertugas dalam sarang. Setelah usia lebih dari 3 minggu, lebah junior naik pangkat jadi lebah senior, yang tugas utamanya mencari nektar untuk diproduksi menjadi madu oleh lebah junior. Lebah ratu. Kalau di negara lebah, dia ini presidennya. Kerjanya tinggal nyuruh-nyuruh doang sama bertelur. Apa sih yang spesial dari lebah ratu ini dibanding lebah betina lainnya? Gak ada. Nah, terus gimana cara lebah betina bisa jadi lebah ratu? Beda dengan sistem politik negara kita yang milih pemimpin lewat pemilu, di negara lebah mereka punya cara spesial untuk memilih pemimpinnya, yaitu dengan cara ngasal. Ya, ngasal. Oke, jadi gini. Ada 3 situasi yang bikin warga negara lebah ini ngerasa perlu punya ratu baru. Yang pertama, rakyat lebah ngerasa ratu yang sekarang sudah tua dan sakit-sakitan. Yang kedua, ratu lebah ngilang, entah kabur, diculik, atau nyasar. Yang ketiga, rakyat lebah pengen merdeka dan punya negara sendiri, sehingga pisah dari koloni yang sekarang. Terus kalau ada kejadian kayak gitu, para lebah pekerja bakal milih telur betina secara random buat dijadiin ratu mereka yang baru. Nah, telur itu lalu dipindahin ke sel khusus yang emang udah disiapin buat calon lebah ratu. Nah, di sini perbedaannya. Larva dari lebah ratu diberi makanan khusus, yaitu royal jelly, sehingga dapat tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi ratu. Oke, mungkin kamu bertanya-tanya, terus kalau semua yang kerja itu betina, si lebah jantan pada ngapain? Cuma ada satu fungsi dari hidup lebah jantan, yaitu buat kawin dengan ratu. Asik? Tunggu dulu. Lebah jantan yang berhasil kawin dengan ratu bakal langsung mati setelah selesai kawin. Keras. Kayak yang dibahas tadi, lebah jantan lahir dari telur lebah ratu yang tidak dibuahi oleh lebah jantan. Ini berarti, lebah jantan cuma punya ibu, tapi mereka nggak punya bapak. Tapi mereka pasti punya kakek. Nah, ribet kan? Oke, awalnya kami pengen membuat video animasi tentang proses pembuatan madu. Tapi pas lagi riset, kita nemuin bahwa kehidupan lebah menarik juga buat dibahas. Tapi kedepannya mungkin kami bakal bikin juga animasi proses produksi madu dari si lebah ini. Thanks sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di animasi selanjutnya. Ciao! Demikian 3 cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Selanjutnya kita pelajari perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan seksual atau generatif pada hewan itu adalah perkembangbiakan pada hewan yang didahului dengan pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah fertilisasi internal, di mana pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betina, sedangkan yang kedua adalah fertilisasi eksternal, di mana pembuahan terjadi di luar tubuh induk betina. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, perkembangbiakan seksual pada hewan dibedakan atas. Yang pertama adalah vivipar atau melahirkan, yang kedua ovipar atau bertelur, dan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak ibu. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin.